kita sudah punya starting 11 yang bagus. Nah di bench ini memang keseimbangan itu tidak terjaga dengan baik. Kalau ada Ivar Jenner, Rafael Struijk, Iya, Struijk. ya kan, ini kan bagus. Jadi bench Betul. kita, Kambuaya juga pasti akan datang dari bench, akan cadangan kan. Jadi ini bagus, kita bisa main. Sekarang lah waktunya bagi Sandi untuk bermain sana. Nah dua double pivot kalau bermain dengan 4-2-3-1, saya pikir ini lebih enak boy, menurut saya. Tapi kan semua ada di STY. Sebenarnya saya bilang kalau ada Sananta main, kalau tidak ada agenda U23 di kualifikasi Piala Asia boy, kita kuat dengan Ramadan Sananta, tinggi 182, punya kecepatan, naluri mencetak gol, instingnya bagus. Halo, kita bertemu lagi Robola, Roni Boyno yang obrol soal sepak bola. Nah, kita akan membahas preview ya, Bung Ropan ya. Turkmenistan melawan Indonesia atau Indonesia melawan Turkmenistan di laga FIFA Matchday. Iya. Hari Jumat ya. Hari Jumat 8 ya. Hari Jumat. Mungkin kita coba ingin tahu nih dari Bung Ropan seperti apa persiapan terakhir yang Bung Ropan mendapatkan informasi update terbaru dari persiapan timnas untuk menghadapi Turkmenistan. Ya. Ya, saya pikir kalau dari update terbaru, ya STY tentunya datang sebagai pelatih di tanggal 4 kemarin ya, karena dibuka secara berbarengan. Ya. Tanggal 4 untuk tim senior dan tanggal 4 juga di Solo itu tim U23 kualifikasi. Ya. Dan ada masalah sedikit memang, kita sudah tahu bersama dengan Yakob Sayuri dari pemain PSM yang belum bisa bermain. Iya. Ya karena cedera, datang lagi kabar terakhir itu Sain Patinama. Padahal dia bermain pada hari Sabtu dengan Viking, klub dia di Norwegia. Main full bahkan 90 menit. Namun akhirnya dia yang sudah tadinya ingin berangkat mengurungkan. Apakah dia capek atau kelelahan atau dia ada masalah sedikit? Letih. Letih ya. Karena kalau pemain tidak bermain 90 menit tidak diganti, tidak mungkin dia cedera. Ya, tapi oke lah. Dia tidak ada. Nah, kemarin terakhir juga ada pemain depan Dimas Derajat itu tidak bermain. Maksudnya ditarik keluar ketika klubnya Persikabo bermain lawan Dewa. Nah, ini Dimas ini kan striker yang diandalkan di tim senior. Iya. Jadi ya masih 50-50. Tapi Dimas hadir di Surabaya ikut. Yang Sayuri juga agak bermasalah dengan Sleman. Tapi mudah-mudahan dua pemain ini bisa dilihat tim medis, tim dokter untuk bisa bermain lah ya, untuk dalam pertandingan menghadapi Wednesday ini. Kita akan tunggu Boy nantinya. Oke. Berarti 4 pemain yang dikabar cedera ini tidak bergabung. Ditambah lagi ada 4 pemain yang harus membela U23 dan juga pastinya tidak bermain untuk timnas melawan Turkmenistan. Bahkan kalau melihat lebih dari 4 pemain ya, Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Elkan Baygot, bahkan lebih ada Pratama Arhan, Rafael Struijk, Ivar Jenner, 6 berarti. Yang tadinya mereka ingin masuk, kemudian mereka sekarang 7 bahkan dengan Witan Sulaiman. Iya. Jadi memang banyak pemain itu harus menyeberang fokus karena ST itu lebih fokus mungkin di U23 ya, karena ini menjadi target utama kan untuk bisa lolos menjadikan sejarah pertama Indonesia hadir. Tapi sekarang kita bicarakan dengan tim senior dulu yang akan bertanding. Bung, Ketum juga mengatakan bahwa target peringkat yang dikejar lawan Turkmenistan. Oh iya, ya kan? Betul. Kita sekarang ada di 150. Iya. Turkmenistan 138. Kalau kita melawan tim yang lebih tinggi peringkatnya, kalau kita menang berarti peringkat kita akan naik berapa poin? Berarti kita ada 5 poin yang kita bisa dapatkan. Mungkin kita bisa dapat di 148 lah. Ya bisa 148, suku-suku 147. Tapi pasti ada kenaikan peringkat. Tentunya dilihat juga dengan tim-tim lain yang bermain dengan level yang sama dengan Indonesia, berpengaruh nggak? Tapi kita memang harus menang. Kalau bicara soal peringkat lebih enak menang. Makanya target kita juga tidak main-main. Yang pertandingan kalau sampai kalah kan agak repot juga. Karena Turkmenistan ini Maret lalu di FIFA Matchday mereka menghadapi Malaysia. Kalah, Bu. Kalah 1-0 sama Malaysia. Dan mereka 5 pertandingan terakhir saya pikir nggak begitu bagus. Negatif. Ya mereka bisa main. Nah, ini kesempatan bagi Indonesia. Tapi nggak boleh anggap enteng. Nggak boleh. Apalagi overconfidence, terlalu percaya diri terlalu berlebihan, bahaya. Ini tim asuhan Merkan Orasov ini bagus. Ya, termotivasi mereka juga ingin tidak mau kalah dong. Walaupun bermain di Indonesia. Ya. Tapi ya atmosfer Gelora Bung Tomo di Surabaya ini yang akan mendukung penuh tentunya buat tim kita. Iya. Nah, Bung, berarti 24 pemain yang disiapkan oleh Sintayong ya? 24 pemain, tadinya 24 pemain.
Ya, Yakob tapi cedera dengan Sain. Ya, tinggal 22, kemudian 2 terakhir lagi Jance dan Dimas nggak ada. Tapi kan ada 3 pemain, Boy, kabar terakhir ya. 3 pemain, jadi tidak ada penambahan pemain baru untuk menggantikan pemain-pemain yang kita sebut tadi cedera. Nggak ada, STY bilang. Jadi dia ambil dari U23. Dia comot, ada 3 pemain terakhir sampai kemarin itu sudah bergabung saat ini. Saat ini bergabung di Surabaya kan ditangani oleh asisten pelatih. Choi Cheol. Nah, STY itu ke Solo gantian pada hari ini. Nah, 3 pemain itu Alfreana Dewangga, mereka tuh di U23. Tapi sekarang dipinjamkan dulu untuk mengisi slot yang kosong ini. Ya, Alfreana Dewangga itu pemain belakang dari PSIS Semarang. Kemudian juga ada Zaki Asraf dari PSM dan Doni Tri Pamungkas Persija. Nah, 2 pemain ini, Doni Tri dan Zaki ini kan bisa bermain di flank, di sayap atau main di gelandang. Jadi itu. Kalau Alfreana kita tahu kan di belakang, bek tengah atau gelandang bertahan. Jadi 3 pemain ini coba diambil untuk bermain. Dan setelah mereka bertanding tanggal 8, malamnya itu harus pergi, harus jalan lagi sama STY, balik ke Solo. Karena mereka harus bersiap dengan tim U23. Itu yang dilakukan oleh STY. Jadi dia tidak mau pusing untuk ambil pemain baru lagi nambah, itu aja dulu lah. Karena dia pikir dengan 20 pemain juga cukup, kan ini cuma 1 match melawan Turkmenistan. Ya, tambah dengan 3 pemain dia ambil dari U23, dia rasa oke lah. Dan 3 pemain ini kan tidak akan dipaksakan, Boy, main 90 menit. Bisa saja Doni Tri tidak bermain ya bersama dengan Zaki Asraf ada di cadangan, mungkin Alfreana yang bisa dimainkan karena saya pikir slotnya cukup dengan apa yang ada sekarang di STY. Masih ada Jordi Amat, masih ada Sandi, ada Asnawi Mangku Alam, Fakhrudin. Untuk lini belakang masih ada Edo di Persib, masih oke. Ada Wahyu Prasetyo, pemain debutan yang diambil STY untuk pemain STY ini dari PSIS Semarang. Saya pikir masih oke lah kalau bicara di lini belakang. Gitu. Hari pertama latihan kondisi saja ya. Ya. Lalu baru mungkin taktik setelah hari kedua atau hari ketiga sebelum match. Gitu. Mungkin hari ini ya besok ya bicara dengan taktik kan. Makanya kemarin pembukaan mungkin STY datang, sekarang STY sudah ke Solo. Diberikan dia udah tahu lah, asistennya udah tahu lah waktu bagaimana menjalankan program-program latihan dengan tim saat tim senior. Tinggal pematangannya aja saya pikir bisa ada di sana. Ya. Nah, Bung, kalau kita bicara formasi, waktu lawan Burundi, kalau kita lihat sejarahnya dia pakai 3-4-3 misalnya. Ketika melawan Argentina 5 di belakang. 3-2. Ya. Nah, melihat peringkat 138 dan juga quote and quote kita harus menang untuk meningkatkan peringkat kita. Ada poinnya. Kira-kira dengan materi yang sekarang, dengan tidak adanya pemain-pemain inti yang bermain U23 dan juga ada yang cedera. Kira-kira seperti apa, Bung? Kita bicara dari belakang saja lah, dari kiper. Ada 2 mungkin ya, yang Syahrul Trisna dan juga Nadio. Kira-kira Bung melihatnya STY akan masang siapa nih, Bung? Nadio kan setelah tidak dipanggil dalam 1-2 pertandingan di FIFA Matchday, sekarang balik lagi. Ya mungkin diberikan kesempatan oleh STY untuk bisa melihat. Tapi kalau disuruh tanya, Syahrul menurut saya. Syahrul yang akan main dulu untuk di pertama, ya ini mungkin lebih safe lah untuk bagi STY untuk bisa memainkan Syahrul di bawah Mistar kan. Baru dia akan memikirkan siapa di belakang. Kalau bermain dengan, karena kita bermain di kandang, Boy. Jadi kita ini kan tidak untuk bertahan bermain dengan Turkmenistan. Kita harus bermain ofensif, main terbuka. Ya bisa saja bermain dengan 4-3-3 masih bisa sebenarnya. Atau kalau STY kecenderungan STY bermain dengan 4-4-2? Ya 4-4-2 atau 3 pemain belakang katakan. Ya karena Alfreana datang berarti ada Fakhrudin dan Jordi Amat. Berarti bisa didorong Sandi bermain sana. Asnawi kan bisa bermain di kiri juga. Waktu lawan Palestina juga pakai 4-4-2, Bung. Iya, masih bisa. Ya. Nah, tadi kita ngomongin soal atau bicarakan soal kiper Nadio dan Syahrul. Kenapa Bung Ropan lebih memilih Syahrul? Iya, karena kan dia selama ini kan diberikan kesempatan oleh STY bermain. Ya termasuk ya kemarin-kemarinnya dia terus bisa mendapatkan tempat itu dan Nadio agak lebih menurun ya. Nanti dia bermain sekarang dilihat bagus baru dia dipanggil lagi untuk bermain di timnas nasional ini Indonesia. Tapi saya pikir kalau bicara Syahrul tinggi badannya oke, Boy. Timing dia untuk bisa memotong bola-bola set piece. Saya pikir bola-bola bagus. Crossing Syahrul oke. Ya dia ketenangan dia. Saya pikir dan dia sangat percaya diri bermain. Nah itu yang diperlukan oleh STY, kiper yang punya rasa percaya diri dan harus banyak komunikasi. Bukan berarti Nadio itu tidak bisa. Nadio juga oke Nadio. Tapi mungkin ini waktu buat Syahrul dulu untuk bisa ada di bawah Mistar ya, untuk bisa ada di sana.
Jadi itu, jadi dia dibantu juga oleh Jordi di belakang, jadi lebih enak. Ada kan tinggi semua tuh, kayak menara kembar aja tuh, Jordi dan Fakhrudin. Jadi kita punya kekuatan. Bermain dengan posisi 4 back flat juga oke. Misalnya Jordi bermain dengan Fakhrudin. Kayaknya kemungkinan akan masang itu lah. Itu. Ya. Kalau feeling saya sih STY masang 4. 4 aja juga. 4-2-3-1 kan bagus juga. Dengan 2 double pivot yang akan dimainkan. Ya bisa aja itu Rahmat Irianto dengan Mark Klok. Ini 2 pemain Persib Bandung kan. Bagus. Nah 4 di belakang itu kalau mau ditukar, karena Sandi itu bermain di kanan satu posisi dengan Asnawi kapten kita, bisa aja Asnawi itu di switch pindah walaupun kita punya Edo, tapi Asnawi bisa bermain di kiri. Nah beri kesempatan untuk debut pertama bagi seorang Sandy Walsh. Oke, Bung. Bermain kanan. Berarti kalau kita bicara double center back, pasti ini sudah pasti milik dari Jordi Ahmad dan Fakhrudin. Iya. 2 itu. Kayaknya nggak bisa ditawar-tawar lagi. 2 ini sudah pasti masuk. Kecuali ada bermainan 3 back, Afriana Dewangga masuk 1. Kalau bermain. Tapi kalau enggak, dengan 4 aja. Dengan 4. Saya pikir lebih enak. 4-2-3-1 itu lebih enak. Satu di flank Asnawi, Bung. Ya? Satu untuk di flank Asnawi. Iya, Asnawi kan satu posisi saya bilang tadi. Satu posisi dengan Sandi. Bisa aja Asnawi itu masuk di kiri. Sandi akan bermain pertama, debut dia pertama kali bermain dengan Indonesia. Karena dia tidak bermain dengan Palestina dan Argentina kemarin. Jadi karena cedera. Sekaranglah waktunya bagi Sandi untuk bermain di sana. Nah 2 double pivot kalau bermain dengan 4-2-3-1, saya pikir ini lebih enak, Boy. Menurut saya. Tapi kan semua ada di STY. Berarti double pivot tadi adalah Rahmat Irianto dan Mark Klok. Dan 2 ini sudah punya chemistry yang kuat. Dan 2 dari Persib. Nah bisa di depan itu didorong. 3 itu bisa Vano Lillipali. Bisa bermain. Ada Saldi Ramdhani. Dan juga kita bisa apakah Ricky Kambuaya masih bisa main di sana, kita tidak tahu. Nah nomor 9 yang ada di sana pasti Dendi Sulistiawan. Kalau Dimas kan masih 50-50 dengan dia cedera kemarin. Abang melihat dua pivot yang kita miliki, Mark Klok dan juga Rahmat ini seperti apa, Bung? Saya kira bagus, Pak. Bukan chemistry mereka seperti apa? Karena mereka bermain di satu klub, bagus dan selalu dipasang hampir selalu di tiap FIFA Matchday itu STY mempercayakan kepada 2 pemain ini. Dan selalu kalau Rahmat itu kan kurang begitu menonjol kalau bermain di klub kelihatan. Tapi kalau di tim nasional, Rahmat bagus sekali. Klok bagus. 2 bagus kalau main di Persib main di tim nasional oke. Nah Rahmat selalu termotivasi. Kalau di nasional saya selalu bisa melihat ini anak ini bagus. Ya pegang bolanya, fightnya, ya itu luar biasa. Jadi dia perebut bola, Bung. Dia perebut bola juga yang bagus. Nah kita perlu pemain-pemain seperti Rahmat Irianto ini. Mainnya enak tuh. Kita perlu buat dia berebut. Nah, Klok yang nanti atur di sana, tuh ritmenya di sini. Iya. Gitu. Tapi memang kita kehilangan Marcelino memang agak sedikit ini. Walaupun pemain muda ini yang ke U23, kita perlu ada Marcelino memang sini. Tapi sekarang nggak ada. Jadi tumpuan harapan itu ada di Mark Klok untuk memegang itu. Kalau Ricky Kambuaya main ya. Nah, itu saya pikir. Tapi kalau dengan secara keseluruhan, Boy, kita lihat ini, itu bagus starting 11 ini. Ya. Walaupun pengaruh tidak ada Bago, tidak ada Marcelino, pertama Arhan tidak ada. Tapi kalau kita melihat dengan apa yang saya sebut tadi dengan starting itu oke. Oke. Karena kita masih punya Egy kan, yang masih bisa bergantian dengan Sadil di posisi flank. Bung, kalau tadi Anda mengatakan 4-2-3-1. 4-2-3-1 double pivot tadi Rahmat dengan Klok. 3 di tengah itu pasti ada Ricky Kambuaya, Bung. Bisa. Ricky Kambuaya yang bermain sana, Vano Lillipali juga ada. Sayang kita nggak punya Yakob. Kalau Yakob ada kan bisa bermain dari flank. Tapi oke lah, nggak masalah bagi saya. Ada Vano yang bisa bergerak dari sisi kiri. Ada Ricky Kambuaya di belakang Dendi kalau Dendi mainkan lebih dulu. Nah di kanan ini bisa dipilih oleh STY. Apakah Sadil atau Egy untuk bisa bermain? Kalau menurut Bung Ropan, Egy kan baru nih. Masuk lagi nih, Bung. Ya karena dia menampilkan permainan terbaik ya di klub dia setelah di Dewa United dan dia masuk. Saya pikir Egy bisa diberikan kesempatan lagi. Starter ya, Bung ya. Starter. Namun Sadil kan ini lagi bagus di Sabah bersama di Liga Super. Betul. Dan saya pikir tidak ada masalah juga kalau Egy bermain di babak kedua. Tergantung STY yang lebih tahu soal itu kan. Jadi kalaupun Sadil main lebih awal, ya oke lah. Saya bilang nggak ada masalah. Nanti di babak kedua baru bisa ada pertukaran pemain pergantian, mungkin ada 4-5 pergantian masih bisa masuk di sana. Tapi itu peran Kambuaya sebagai apa, Bung? Dari bagus. 3 gelandang ini, Bung? Iya. Kalau bisa breaker atau peran dia kan bagus sebagai gelandang serang yang oke. Dia juga merebut bola bagus. Tackling juga baik. Stamina cukup bagus. Stamina oke, fisik bagus dan bisa bertahan ketika ditekan. Nah dia tidak akan lama-lama di depan, tidak seperti pemain lain. Dia akan ikut bertahan dengan bagus, Boy. Kan kita butuh pemain-pemain yang bukan saja kuat dalam menyerang, gelandang-gelandang ini, tapi kuat dalam bertahan. Nah kita udah punya Mark Klok dan Irianto yang kuat dalam bertahan kalau ditekan. Jadi enak.
dengan Kambuaya juga ikut ke belakang, kan akan bagus. Akan menimbulkan ada 3 gelandang di sana. Kemudian ada Vano di depan dan juga bisa membantu seorang Dendi, Vano dan salah satu apakah Sadil atau dengan Egy. Jadi enak. Ketika ditekan ya Kambuaya punya posisi. Jadi kita akan terbentuk jadi 4-3-3. Perubahan itu kan terjadi. Bisa terjadi perubahan dalam permainan. Karena kita punya 2 gelandang hebat yang dalam hal bertahan di double pivot Klok dan Irianto itu. Jadi absennya Marcelino walaupun memang agak mengurangi kekuatan lini tengah, tapi dengan posisi tadi itu Bung, kita optimis lah meladeni Turkmenistan ya Bung. Iya, materi ini masih oke, saya pikir masih oke. Walaupun memang kita bilang tadi kan, kita banyak pemain muda bagus yang keluar. Karena begini, Boy. Kita sudah punya starting 11 yang bagus. Nah, di bench ini memang keseimbangan itu tidak terjaga dengan baik. Kalau ada Ivar Jenner, Rafael Struik, ya kan? Ini kan bagus. Jadi bench kita, Kambuaya juga pasti akan datang dari bench, akan cadangan kan. Jadi ini bagus kita bisa main. Tapi dengan tidak ada ini kan makanya SC itu ada panggil 3 pemain debutan di sini untuk bisa main. Seperti Aji Kusuma dari Persija, tapi Ryan kan Kurnia. Belum tentu juga. Belum tentu starting line Abung. Ada Wahyu Prasetyo pemain belakangnya dari PSIS. Jadi ada 3 pemain debutan yang mungkin saja mereka bisa mungkin dipasang 10 menit, 5 menit masih bisa. Tapi kan STY itu tidak boleh berspekulasi juga karena ini kan menyangkut peringkat juga, kita harus dapat poin. Harus bisa menang. Jadi dia tidak boleh juga harus sembarangan memainkan pemain di lapangan. Tidak coba-coba, Bung. Tidak boleh coba-coba dalam pertandingan ini. Ini nggak bisa sama sekali. Karena target kita mesti menang. Jadi saya pikir dengan 3 pemain debutan ini mungkin akan datang dari bangku cadangan juga. Tapi mereka tidak akan main di awal. Masalah kita tidak hanya di tim senior U23, mungkin U17 adalah lini depan, Bung. Iya. Ya kan, lini depan yang 2 pertandingan FIFA Matchday lawan Palestina 0-0. Iya. Lawan Argentina 2-0. kita juga 2-0. Iya. Kita nggak mampu mencetak gol. Nah sekarang dengan siapa saja yang ada stok untuk STY di lini depan untuk FIFA Matchday ini, Bung? Kalau bicara stok kan sebenarnya kan ada kita punya yang sekarang ya. Ada Dendi ya sudah bilang tadi. Kemudian Dimas Derajat kalau dia fit ya, dia bugar oke, masih ada Dimas. Aji Kusuma yang masih bisa dimainkan juga kan. Ya kita akan lihat. Cuma kan pengalaman ini diperlukan. Nah, Dendi dan Dimas ini kan sudah mencetak gol di FIFA Matchday sebelumnya kan. Mungkin ada di lawan Burundi, lawan Curaçao, mereka masih bisa mencetak gol. Kecuali dua FIFA Matchday yang Boy bilang tadi kan, lawan Palestina dan Argentina. Sebenarnya saya bilang kalau ada Sananta main, kalau tidak ada agenda U23 di kualifikasi Piala Asia, Boy, kita kuat dengan Ramadan Sananta, tinggi 182. Punya kecepatan, naluri mencetak gol, instingnya bagus dalam hal mencetak gol dan sudah terbukti 4 gol saat ini bersama dengan Persis Solo. Kemarin di PSM ikut punya andil besar 11 gol. Luar biasa Sananta ini. Nah, dialah striker terbaik masih 20 tahun yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Kalau bicara striker. Itu Sananta karena kita tahu di AFF juga dia bisa mencetak gol, top skor di SEA Games bersama dengan Indra Safri tim merebut medali emas. Jadi inilah striker yang ada yang kita punya sebenarnya. Sayang memang terbentur dengan kepentingan lain U23 yang lebih sama-sama penting, Bung. Iya, utamakan. Tapi kita punya striker, setidaknya kita punya stok. Striker nasional ini kan di Indonesia tuh agak sulit, Boy. Kenapa? Kalau saya bilang sulit, karena di liga sekarang bersaing, Bung, dengan top skor asing. Itu dia. Karena yang ada sekarang di daftar top skor semua dikuasai oleh pemain-pemain asing. Sulit bagi pemain lokal untuk bisa masuk. Nah, Ramadan Sananta ini sekarang 4 gol. Nah, dia yang mungkin yang paling banyak yang untuk bisa bersaing. Sama seperti pada musim lalu, pemain lokal Ramadan Sananta ketika di PSM. Jadi memang kita itu terkendala di situ sekarang karena banyak striker-striker asing yang bermain di klub di Liga 1 kita yang mendominasi ini. Itu masalahnya. Harusnya Dendi kalau diberi kesempatan ini saatnya juga buat dia untuk membuktikan. Ya pasti dia akan main pertama. Kalau menurut saya, dia main pertama. Dia akan main pertama. ST akan menaruh dia di saat mungkin Dimas lagi bermasalah, ya mungkin Dimas akan main mungkin 15-20 menit babak kedua bisa saja. Ya. Dan Dendi akan main pertama sebagai nomor 9 di lini serang Indonesia. Dia akan pertama. Akan dibantu oleh Vano. Stefano Lillipali kan lagi bagus bersama dengan Borneo. Nah, ini Bung yang saya juga akan soroti. Dengan banyak kelemahan. Titik lemah untuk lini serang kita. Ternyata kita punya Egy yang juga punya naluri mencetak gol. Dan juga Stefano Lillipali, Bung. Mungkin saja kedua orang ini akan menjadi menjadi penentu membuat gol ketika melawan Turkmenistan. Penentu dan menjadi pembeda dalam permainan Indonesia. Bisa saja itu saya bilang. Makanya kan sekarang tergantung dari STY. STY-nya mau apa? Memainkan Vano lebih dulu
Nah dia kan kesempatan dia tidak dia dapatkan lawan Argentina, ya. Iya. Dan banyak menginginkan memang dia harus tampil. Nah saatnya STY bisa melihat dia sekarang lagi progresnya bagus boy di Liga 1 ini bagus. Iya, betul. 6 gol 5 assist yang dia lakukan bersama dengan Borneo. Iya. Jadi pantas dia masuk lagi ke dalam dan saya pikir wajar Pak ini STY memainkan dia. Vanoli paling untuk bisa bermain dia bisa bermain dari sisi kiri. Betul. Nah kemudian Egy juga masih bisa dipertimbangkan walaupun kita tahu masih ada Sadil ya yang bisa ada di sana. Atau misalnya begini, Kambuaya nggak dimainkan langsung main dengan lini serang yang kuat. Iya. Sadil dan Egy mainkan lebih dulu. Apakah bisa ini? Iya. Tapi memang agak mengurangi di cara kita bertahan kalau dengan double pivotnya ke belakang. Tentu banyak yang berharap nih Egy ini seperti ketika top formnya awal-awal dia dulu ya masih bagus-bagus. Kecepatan, naluri mencetak gol, tekniknya benar-benar dewasa ketika bermain bola, Bung. Iya. Dia sih pegang bola sih oke. Ya, percaya diri bagus bagi Egy. Ya mentalnya aja dia nih pemain atau ini untuk dia bisa terus ditambahkan fisiknya dia kita akan lihat nantinya. Semuanya tentunya akan digenjot oleh STY dan dia saya pikir wajar untuk bisa mendapatkan tempat juga kalau bermain di tim nasional boy. Ya untuk saat ini apalagi melawan Turkmenistan. Egy ini waktunya bagi Egy untuk bisa membuktikan bahwa dia kembali itu nggak salah bagi STY untuk bisa mengambil dia ya untuk masuk di dalam skuad ini yang diumumkan 24 pemain kemarin gitu. Ya dia harus membuktikan, Bung. Harus. Inilah kesempatan dia. Ya kalau dia bermain sudah dibuktikan dipasang oleh STY kemudian dia tampil di bawah form, di bawah ekspektasi yang ada. Ini berbahaya juga, bukan tidak mungkin tidak dipanggil lagi kan? Iya. Tapi kalau dia mampu bisa tampil luar biasa, dia bahkan dibikin mencetak gol atau dia bisa memberikan asis-asis biar tidak mencetak gol. Ini kan bagus. Yang dibutuhkan buat Egy adalah asis-asis dia kan. Dia penetrasi ke dalam, masuk. Kemudian dia bisa memberikan crossing diselesaikan oleh Dendi. Iya. Kan? Oke. Nah kita punya orang seperti dia. Vano juga begitu. Lili Pali. Dia punya asis yang bagus. Memberikan umpan-umpan yang bagus. Ketika lini depan terisolasi. Tidak bisa berbuat banyak. Vano bisa menjadi solusi selalu. Dengan kemampuan dia, insting dia, naluri dia mencetak gol yang bagus di Borneo. Jadi selalu bisa menjadi solusi untuk bisa mencetak gol. Vano Lili Pali. Punya kemampuan skill yang oke. Teknik bagus. Kontrol bola enak. Itu Vano Lili Pali. Visi bermain bola juga jelas. Ini pemain ini bagus. Saya senang kalau dia bermain di tim. Iya, betul. Seorang Vano Lili Pali. Turkmenistan, walaupun kita nggak banyak tahu nih, Bung ya. Kita nggak banyak tahu juga. Mungkin para sahabat Sport TV juga nggak terlalu banyak tahu. Mungkin ada cuplikan-cuplikan di YouTube ketika mereka kalah lawan Malaysia, ketika mereka dihajar Korea Selatan, ya Bung ya, di Piala Asia dan sebagainya. Mereka cuma menang sekali kalau nggak salah Bung ya, lawan Bangladesh. Lawan Bangladesh, ya. Lawan Bangladesh. Selebihnya mereka tidak bisa bikin apa-apa, boy. Nggak bisa menang. Mungkin apa yang Bung tahu tentang Turkmenistan, Bung? Iya, kalau di Turkmenistan ini mereka sebenarnya punya kekuatan ya. Mamadev yang bagus ya, pemain belakang mereka yang oke, kalau bisa dikatakan di sini. Ya kemudian ada Surgayev di depan. Yang harus dijaga dengan ketat oleh pemain-pemain kita. Iya. Karena banyak pemain-pemain mereka memang sudah berusia di atas 30 tahun. Cuma masalahnya sekarang apakah akan di bawah ketika mereka bermain melawan Malaysia dan kalah 1-0 pada Maret yang lalu. Kemudian sekarang Orgajev akan bawa ke Indonesia. Nah itu kita tidak tahu. Atau pemain-pemain muda yang 23 tahun atau 25 tahun yang baru akan ditampilkan oleh Turkmenistan dalam pertandingan ini. Tapi kan mereka sekarang kan berkonsentrasi di 2 tim kan. Ada U23 dia kan akan main. Iya. Jadi tim ada 2-3 pemain kalau nggak salah saya catat tuh bermain dengan Malaysia masih usia muda. Tapi mungkin tidak akan main dengan tim senior. Akan dibutuhkan juga bermain dengan tim junior. Karena Indonesia juga lawan dia kan. Iya. Harus bisa menang juga mereka. Nah pasti pemain-pemain lama juga. Sebagian besar yang lawan Malaysia ini yang nantinya akan bermain. Ata Delgiev akan bermain di sana juga. Kayaknya formasi yang sering mereka pakai oleh pelatih. Siapa yang tadi Bung bilang? Pelatih dari Orasev, 3-4-3. Cuma ada satu pemain yang perlu diawasi mungkin oleh barisan belakang. Betul. Indonesia, ya kan? Farudin juga harus mengawasi pergerakan dari nomor 9 nih, Bung. Ruslan Mizov. Ruslan Mizov. Nah, dia bermain melawan Malaysia. Nah, iya. Nomor 9. Ini dia yang perlu diawasi nih, Bung. Iya, dia sebenarnya bukan striker murni, Ruslan ini. Dia seorang gelandang serang. Oke. Iya. Dan dia berbahaya sekali. Nah, bermain sebagai gelandang serang selalu akan muncul dari lini kedua kan. Dia akan coming from behind. Iya. Dan Ruslan ini harus diperhatikan oleh pemain-pemain kita, terutama 2 double pivot kita yang harus bergerak terus
bisa memotong pergerakan Ruslan. Serius, iya betul. Ada di Rahmat Irianto dan juga ada di Mark Mark Klok. Klok. Dua ini yang harus bisa memutus pergerakannya karena pemain paling berbahaya dari Turkmenistan ya. Yang Boy bilang tadi yang Ruslan kalau bisa dikatakan di sini ya. Iya. Pergerakan Ruslan ini kalau sahabat sportif yang melihat juga bagaimana melawan Malaysia cukup berbahaya, Bung. Cepat. Ya, betul. Dia sering melakukan syuting juga dari luar kotak penalti berusaha. Ya. Walaupun waktu lawan Malaysia tidak menemui target. Tapi Betul. pemain ini kalau dilepas ataupun lengah berbahaya, Bung. Dia bermain di Liga Hong Kong di Kice. Iya. 27 caps yang saya buka di sini dengan 4 gol sejauh ini. Sudah 31 tahun. Nah, dia bermain melawan Malaysia dan selalu bisa merepotkan pertahanan Malaysia sebelumnya. Iya. Masih punya juga pemain depan mereka Elman Tagayev, ya. Iya, 34 tahun ya. nomor punggung 10. Nomor punggung 10 ya. 13-1 dari Hal dia bermain. Jadi ini tim yang oke kalau mereka datang, bukan tidak mungkin ini akan merepotkan tim kita, harus berhati-hati. Karena gelandang-gelandang mereka juga bagus, ada Amanov, ada Anaduriev di sini, Didar Durdiev. Iya. Pemain-pemain yang semua datang dari klub-klub di mereka, Arkadak, klub yang ada di Turkmenistan. Ya, itu harus bisa dilihat pemain-pemain kita. Ya, tidak akan beda jauh dengan apa yang mereka ditampilkan Orgayev ketika melawan Malaysia. Tidak akan jauh ya, Bung ya. Sekitar 90% ya. Kalau bicara pemain muda ya seperti Dineyev ini kan akan bermain di tim U23. Ya. Turkmenistan dia akan bermain. Kalau Malaysia dengan mereka kemarin, Malaysia ball position 60, Bung. Hampir 60% ya. Iya. Nah, dengan Indonesia kemungkinan besar kita juga akan lebih banyak menguasai bola, Bung. Bukan Pasti, gitu, Bung? pasti. Kalau Malaysia bisa menguasai mereka, kita punya pemain-pemain yang bagus. Sama kita dengan Malaysia. Iyalah. Ini kan gaya permainan juga hampir sama. Betul. Jadi saya pikir kalau bicara ball position, kita lebih menguasai pasti. Iya. Dan mungkin Turkmenistan ini akan hanya ada counter attack, Boy. Mereka akan lebih menunggu, lebih bertahan, dan kemudian melakukan serangan balik terhadap kita. Iya. Gitu. Ya sama juga ketika lawan Malaysia juga seperti itu. Iya. Jadi saya pikir kita bisa menang. Kalau bicara siapa menang, saya pikir Indonesia lah. Kalau menurut saya, dengan penguasaan bola kita yang bagus, terlepas kita banyak pemain yang kita bahas tadi tidak bermain di junior, tapi dengan kondisi seperti ini masih oke lah. Iya. Masih oke. Iya. Memang yang ada di bench itu kurang memang. Tidak sebagus yang ada bermain di starting 11. Iya. Tapi ini harus dimanfaatkan. Di babak pertama kita harus bisa membuat gol. Itu kan yang paling penting. Dendi, ya kan, harus bisa membuat gol. Harus buat gol. Vano harus bisa membuat gol. Babak pertama harus membuat. Vano harus bisa membuat gol. Iya. Semua harus bisa membuat gol. Termasuk dengan Ricky Kambuaya. Lini kedua juga harus bisa bergerak. Saya pikir itu. Soal kecepatan, kita dengan pemain-pemain yang muda, kita lebih cepat, Bung, daripada mereka, Bung. Oh iya dong. Kan mereka pemain-pemain mereka kan sudah di atas 30 lebih ya. Kita punya kekuatan lah. Iya. Ya, apalagi kan yang paling utama kan dukungan supporter kita. Ya, kuat bagi kita kalau kita bermain di kandang, apalagi di Surabaya kan, fanatisme ini yang harus dimunculkan. Iya, betul. Ya. Dan saya rasa dengan Klok dan Irianto di tengah sangat kuat. Masih ada Yordi di belakang yang bukan komando, masih oke lah dengan Fakhrudin. Oke. Berarti gambarannya walaupun ini mungkin juga tidak bisa meleset ya, Bung, ya, apa yang kita bicarakan gini. Ya, betul. Kita pakai 4-4-2 atau double pivot. Tapi dengan materi sekarang yang dimiliki oleh STY, sebenarnya STY bisa melakukan kombinasi-kombinasi yang variasi-variasi yang lebih banyak, Bung, ya. Bisa. Cuma memang dia tidak punya opsi banyak, Boy, ya. Dia punya opsi banyak karena itu tadi yang kita bahas. Keterbatasan pemain. Karena kalau sampai 7-8 pemain top yang biasanya pemain muda ini ada di tim senior, kemudian dia sekarang dipindahkan ke tim U23 kan dia tidak punya banyak pilihan. Iya. Makanya ada alat belasan dia kalau diambil 3 pemain debutan atau dia meminjam 3 pemain dari U23 untuk masuk. Iya. Itu penting. Dia ada Donitri, Zaki untuk dia mainkan mungkin di babak kedua. Nah, itu dia yang penting bagi STY karena dia melihat memang harus perlu ada dari bench yang bisa menjaga keseimbangan ini. Iya. Iya kan? Tapi kalau babak pertama kita bisa dapat 1-2 gol udah aman buat kita. Itu yang harus dicari dulu dengan kualitas starting 11 yang bagus. Iya. Begitu. Oke, sobat sportifnya, kita harus menang supaya peringkat kita naik, Bung. Ya, betul. Ya kan? Target paling tidak 100 lah. Tercapai nih. Iya, harus banyak pertandingan-pertandingan yang bermutu di FIFA Matchday, Boy. Iya, dan harus mengundang tim-tim sekelas tim-tim yang dunia ya, Bung, ya. Betul, ya. Iya, dulu kita pernah singgung Italia bisa datang ya. Oh, bisa juga. Spanyol atau Jerman bisa datang. Bisa, tapi berikut mungkin Portugal kayaknya. Untuk gitu next. Ya? Iya. Portugal ya? Sepertinya itu. Waduh. Portugal. Oke. Sahabat Sportify, jangan lupa untuk melengkapi informasi sepak bola Anda. Jangan lupa kunjungi website
@sportify.id dan Instagram @sportify_Indonesia. Gitu Bung Ya, Ropan. betul. Dan juga bagi Anda follower YouTube Bung Ropan, perlu follow dan subscribe ya. Ini YouTube dari Sportify ini, karena di sini saya bersama Bung Boy Noya akan mengulik tuntas apa yang sudah dan belum saya sampaikan di channel YouTube saya. Oh, jadi gitu ya, ini Bung, ya? kemarin saya promosi terus Boy. Jadi mari Anda untuk sekarang subscribe ya Sportify. Anda bisa pantengin terus. Karena kita akan bicara bukan cuma sepak bola Indonesia. Sepak bola mancanegara kita akan juga. bicara Liga Inggris, La Liga, La Liga, ya kan, Serie A, Champions juga itu. ya, Jadi kita buat akan Anda bicara semua itu. harus sekarang ya, bagi penggemar Bung Ropan harus ikut di Sportify. Mantap ya. Oke, kita ketemu lagi dan kita berharap Indonesia menang, naik peringkat di FIFA. Oke, Bung Ropan. Mantap, boy. See you.